Game yang keempat sudah kembali dimulai lagi. Semoga kelancaran kembali dapatkan untuk semua tim yang bermain hari ini. Dengan jalur pesawat yang cukup baik, tidak terlalu berpihak ke area sisi manapun, bisa dijangkau oleh semua tim. Bahkan El Pozo yang tadi diisi oleh Alter Ego pun bisa mengambang-mengambang cari kendaraan dan langsung cus. Iya, ini kesel sih buat tadi tim yang turun di utara ya kayaknya ya. Iya betul sih. Kok pegaris pesawatnya malah ke bawah gitu kan. Tadi gue udah enak-enak gitu buat turun di atas. Malah ke bawah. Tapi ya sudahlah, nanti kita lihat ya ini Alter Ego bakal ngambil mana nih. Soalnya tadi dia enak banget cuy, langsung ke El Pozo. Alter Ya Ego, kan? kalau El Pozo jauh, apakah dia bakal tabrak Picado nih? Nah itu dia. Persija udah lepas tuh. Belum kelihatan ya, gue baru lihat Boom. Boom tuh enak karena dia punya dua alternatif di mana? Miramar. Dia punya area selatan Los Leones. Boom juga enak banget, dia bisa rotasi lewat jalur tol lingkar luar yang sebelah kiri. Iya, dari bawah, sekitaran Ladrilera ya. Paling adu-aduan nanti aja gitu, adu-aduannya gitu kan. Terus HFX juga bisa ngambil langsung ke bagian tengah karena dia udah berada di bagian pinggiran zona. Jadi ini yang bakal PR adalah buat tim yang turun di bagian Torre Ahumada, Campo Militar dan sekitarnya. Walaupun memang mereka bisa ngambil tol lingkar luar yang ada di bagian utara untuk melakukan rotasi menuju ke arah bagian circle-nya. Tuh mapnya langsung keluar, bagus. Jadi orang ngerti. Sung ya. Jadi ini sebenarnya kalau circle-nya juga sedikit bergeser dari Monte, kalau ke kiri lagi itu bukit ataupun yang bagian high ground kirinya itu gunung ya. Apalagi kalau sudah diisi oleh tim Bigatron, berarti mereka bakal nyayur aja tuh. Nyayur. Biasanya dulu biasa dimainin di area situ tuh seperti Genesis Dogma, tapi GD karena nggak bermain di grup ini ya kan. Jadi ya belum tahu lagi siapa yang bakal mendapatkan posisi tersebut karena terpantau di area circle baru sendirian saja Bigatron Red Villains yang mendapat ketat gitu, ada yang ya udah gitu aja kayak mungkin GPBR sama BNW sama sekali tidak terlihat seperti apa perjuangannya, tidak ada fightnya yang dilakukan juga. Dan dua tim dari Glue Esports dan juga Enkins ternyata mereka lebih memilih buat mengambil jalur rotasi lambat ya. Kalau kita lihat dari map, teman-teman nggak lihat sih, pokoknya mereka tuh ada di bagian utara di area sekitaran Campo dan juga Torre Ahumada. Glue sama Enkins. Ya. Terus dari GPX sampai di Dewa ya. Ini tongkrongan 30-an. Tongkrongan 50-an sama tongkrongan di atas 50-an. Iya, di atas 50-an. Gitu. Aduh, nih. Gue mikir circle, otak gue tuh di circle. Cici langsung lihat circle mapnya. Gue langsung liatin mapnya, apanya yang 30? Kok kayak harga, mana harganya, tidak ada harganya. Tapi oke, ngerti. Tongkrongan ya, gengnya. Tapi ya kita lihatlah apakah untuk di Miramar kali ini akan ada yang agresif lagi atau enggak. Karena kalau kita mengingat kembali di hari pertama dan juga di hari kedua, bagaimana Dominations? Iya, ya kan? Aura. Itu Aura, tapi Auranya kan gak main di sini. Sama ada 21 NFT dapetin 13 eliminations, terus juga ada HFX 11 elimination sama Dewa United 8 elimination. Memang gak terlalu agresif kalau kita lihat, tapi nampaknya di sini agresivitas sudah mulai ditunjukkan juga di bagian blue zone-nya. Ada GPX yang lagi berusaha untuk bertahan. First blood untuk seorang bosku dia dapatkan, tapi keluar kembali dari bagian belakang. FJ menembak juga menuju ke arah lawannya, masih belum bisa didapatkan jauh PRMN. Bahaya banget asli deh, sudah mulai berusaha bertahan seorang diri saja. Di manakah teman-teman BNW lainnya? Ternyata ada di bagian seberang sana, Reski. Butuh seorang Jaws kah untuk mengobrak-abrik pertahanan dari GPX? Jauh sendirian dari tadi dan bahkan Cleon tidak mendapatkan kesempatan, diselamatkan oleh 3 temannya yang belum terlalu tenang untuk menghadapi gempuran dari BNW. Bahkan juga mereka terus mencari lagi seorang Jaws dengan terus tercicil SC-nya. Diras, dikomit dan Jaws masih mendapatkan satu, bahkan ada backup dari bagian sisi seberang. Juga dengan AKM kali 3-nya, oh my god. GPX kali ini benar-benar kelimpungan di tangan dari BNW Cijeli. Oh my god, gue terkejut, terheran-heran karena tadinya gue pikir digempur, di double pick, harusnya Jaws yang down kan. Tapi ternyata Jaws masih bisa selamat dengan adanya sebuah backup fire dari temannya seorang Gio di bagian belakang. Mengobrak-abrik kembali, Nis dari Gio menuju ke arah FJ. Tumbang sudah satu kembali dari GPX, tidak berdaya nampaknya seorang bosku. Last man standing berusaha untuk bertahan, melemparkan sebuah nest terlebih dahulu. Mengulur waktu, buying time, berusaha untuk tenang melakukan revive, tapi lihat bagaimana dari BNW sudah mulai berkumpul kali ini mencari di manakah letak-letak korban atau bangsanya. Ternyata di depan sana Gio berusaha untuk mencari area yang berbeda, dijepit kiri dan kanan. FJ tidak berdaya, last man standing dari GPX bakal ditembak dengan FPV Horse, tapi ternyata akhirnya tidak berhasil. BNW
berhasil mendapatkan 4 eliminations dan memulangkan GPX. Wow, benar-benar begitu dari GPX. Nice try untuk perjalanan GPX di game keempat kali ini berlanjut. Bigetron Red Villains yang sedari tadi cukup nyaman, enak mendapatkan banyak waktu untuk melakukan looting di kompor mereka juga. Namun saat ini mereka sudah cukup sedikit bergeser berarah ke area high ground, tebing-tebing yang sudah ada namun sedang didekati oleh tim dari Dewa United. Yap, dimana kali ini rumah panjang lah yang bisa Rumah dibilang ya. cukup nikmat, apalagi di bagian atas-atasnya ini tempat si BTR juga enak banget nih buat motongin siapapun yang lagi berusaha untuk rotasi, apalagi mengingat dia bergerak cukup dekat dari Monte. Kayak bisa dibilang ya nggak usah banyak melakukan pergerakan jauh ya. Kenapa tadi? DU udah sedikit geser untuk mengambil area bukit paling kiri tadi tuh Cijal dari area circle. Namun beberapa vision angle yang bisa didapatkan juga headshot depan seorang Satar mendapatkan seorang Keno. Oh my god, itu luar biasa dengan proning shoot yang lebih tenang lagi mengontrol aimnya. Recoil namun datang lagi HFX tidak membiarkan kesempatan Dewa United. Ternyata harus bertemu dengan beberapa tim yang sudah hadir di samping mereka juga ada Boom dan juga HFX. Namun HFX sudah mengontrol mendapatkan satu buah rumah Dewa untuk saat ini juga bisa membantu mereka bertahan. Asalkan mereka juga belum ditabrak oleh tim lain dan kendaraan mereka juga masih bisa tercover dengan cukup aman. Ini masih gambling sih ya Cijil ya. Tadi Red Villains meninggalkan Monte, kalau misal Montenya yang berhasil mendapatkan late game circle-nya ya mau nggak mau ya kan. Itu keputusan yang sudah bulat dilakukan oleh semua tim Red Villains sih. Karena pastinya ada prediction zone yang dilakukan oleh betul. mereka. Apalagi mereka kan juga udah kedatangan Satar sama Swavel, dua Betul. player yang bisa dibilang untuk prediksi zonanya tuh kalkulasinya hampir nggak tahu pindah lagi. Ya nggak jadi poin. Bahas PJV Terjadi berarti. Persija saat ini ya. Baik Persija juga masih memantau, membuka, mencari informasi yang lebih panjang lagi, lebih jauh lagi dari pantauan seorang Luxi dengan mini kali 8. Ini senjata yang selalu suka dipakai oleh Luxi, yang dimana juga cukup baik. Apalagi Luxi ini terkenal juga dengan memainkan, dulu terkenal dengan snipernya juga Cijeli. Iya Luxi. Apalagi dia mendapatkan mini kali 8, bisa tapping-tapping lagi, menyicil HP, bahkan bisa mendapatkan knockout ke area musuh. Wah itu dia betul. Dan tadi kalau kita pantau juga ada fight ya terjadi antara Boeing dan juga Dewa United tiba-tiba Wah, rata. What? Tiba-tiba rata begitu saja Dewa United tidak berdaya, tidak bergeming, tidak membawa pulang poin sama sekali. Dan Voin kembali mendulang tinggi. Dan bahkan player-playernya pun ya masih oke lah dengan 3 player yang dimiliki. Tapi ternyata lagi-lagi derby Timur kalau kita lihat dari 21 NFT melawan Enkins gitu kan. Sementara kita melihat di bagian elimination fit sudah mulai berguguran banyak sekali beberapa nama-nama juga. Bahkan dari BNW tadinya yang udah memenangkan fight, tapi kali ini kayaknya pergerakan mereka dipotong oleh BTR gitu. Karena si BTR emang dapetin tempat nyaman banget. Dari Rangel. Kita melihat positioning BTR, dia tuh sering banget ngambil di high ground, potong-potong orang gitu gak sih? Ya, potong-potong orang di Poin cicil juga. juga. Bigetron sekarang di zona bagian kanan nih, tebing kanan. Boom, tebing kiri. Ayo kita tebak, zonanya kemana? Ke tengah, ke HFX. HFX ya? Wah! HFX lah coy. Berarti benar-benar gak ke kiri ataupun ke kanan ya? Iya. Tengah, berarti semua tim harus turun dong kecuali HFX. Iya, Tapi yang HFX juga, seru gitu emang. Iya, harus seru sih. Jadi semuanya harus bergerak. Namun pergerakan dari beberapa tim juga. Dari Glue sudah mulai dipotong dari RRQ. Hampir mendapatkan seorang Bogel. Namun ada backup yang datang juga dari Box bersama Stickly. Yang masih tetap stay membiarkan satu orang scouter yang membuka jalan. Namun tertangkap juga 2 player dari Glue sekaligus. Masih tersisa namun RPK juga harus mengambil kesempatan. Jangan terlalu overpick lagi karena beberapa peluru panas juga diberikan ke area seorang RPK sampai membuat dia low HP. Bahkan juga ada ARF yang bisa saja join dari NFT melawan Enkins. Oh my god, Enkins masih percaya di sini dengan 2 player tersisa. Mereka mampu bertahan, mereka mampu melumatkan player-player dari 21 NFT. Dipulangkan kembali seorang Boychill dan juga Linux. Dimanakah teman-teman NFT lainnya dan ataupun bertahan lagi, jadi tidak secara utuh lagi nih. Tapi tadi pinternya Enkins. Iya. Mungkin dia sadar gitu kalau ada yang nge-backup di bagian high ground, makanya dia nggak mau keluar rumah. Tarik untuk perang di dalam. Iya, ya, nggak betul. mau overpick. Makanya dari 21 NFT yang kemakan trapnya tuh akhirnya masuk ke dalam gitu kan. Pada akhirnya jadinya si Flippy nggak bisa melakukan backup. Tapi kita bergeser menuju ke arah Boom Esports yang mereka sudah enak banget juga. Ini juga enak banget posisinya, dia berada di atas. Boom on top ya kali ini ya. Kalau tadi Bigetron on top, sekarang Boom on top. Ini Boom on top, tapi belum tahu nih. Tapi mendapatkan 2 player, ada bantuan juga yang backup dari seorang Bobo mencoba nyayur dengan mini kali 8-nya, tapi terus dilakukan menyisakan 2 player saja dari Morph yang masih bertahan. Namun bantuan juga datang dari seorang Pawn mid low SP.
Berada di bagian sebuah mangkok cekungan di area late game saat ini sudah terlihat lagi Morph dalam ancaman besar. Dalam gempuran tidak bisa berbuat banyak kecuali melakukan proning mencari area yang bisa menutupi badan mereka tipis-tipis. Bahkan kalau bagi pun meledak lagi, bisa dapat atau elim 1 maupun 2. Oh my god, reload moment. Tapi Ponbit maju ke arah bagian depan dengan sebuah nades menumbangkan seorang Smith. Tidak berdaya dari seorang Morph, dari teman-teman Morph. Tersisa Frenzy di tapping dan itu dia. Morph, pulang kah? Pulang cuy. Gak bisa ngapa-ngapain, Yaminya Dapat satu lagi, jadi kayak ya Morph juga pasti bakal fokus mereka terganggu ya kan. Dengan duanya press cepat juga membuat Morph lebih tekanannya besar lagi. Apa juga Bener. Boboho join terus dengan pelurunya. Iya, ini ibarat lagu atau musik gitu ya. Lirik sama nadanya tuh nyambung. Nyambung ya, masuk sejalan ya. Bener, gak kayak topik obrolan gue sama dia gak nyambung. Waduh, dan pada akhirnya Apa kakak Rizky? aduh, kita lanjut lagi nih Cijal. Yang dimana sebentar lagi circle kita bakal menutup. Namun tadi tebing yang dimainkan juga oleh Boom harus ditinggalkan. Ada GPBR juga yang mencoba tadi join dari bagian belakang. Belum tahu seperti apa. Namun ada Voin juga yang masih bertahan di area tengah circle dengan HFX juga. Tapi awas, RRQ masih ada. RRQ yang sekarang menjadi tim yang bisa menghancurkan kekuatan tim di area late game ya. Ini serem sih ya. Kalau kita lihat dari teman-teman RRQ juga masih lengkap dengan 4 orang. Kemudian HFX masih bisa dapetin lagi. Oh iya tadi posisi HFX di tengah ya soalnya ya. Yang sempat kita bilang, oh ini circle-nya kemana? Ke tengah gitu kan. Ke area HFX. Tapi ternyata circle-nya enggak ke mereka semua. Kirinya HFX lagi ya? Iya, lebih kiri lagi gitu kan. Dan ini membuat semua tim yang berada di bagian luar harus bergerak masuk ke arah bagian dalam dan mungkin saja efek domino terjadi, jadi akan ada pergesekan di bagian pinggir-pinggir zona. Seperti lagu juga ya. Apa tuh? Putar ke kiri. Circle, putar ke kiri Ke terus. kiri terus. Kiri terus dan ini juga pada akhirnya banget. Aduh. Kok liriknya jadi begitu? Lirik lagi. Lirik ya guys ya. Dan mau tidak mau Persija sudah mengambil waktu kesempatan dengan merotasi kendaraan mereka yang tidak 100% lagi. Sebentar lagi beberapa hit lagi bakal meledak. Namun ada beberapa area yang bisa dimainkan. Red Face bahkan yang mendapatkan HFX. Mau tidak mau. Wow ini sulit sih karena Bigetron juga bisa datang join memantau bagian high ground apalagi Boboho Aduh, nih Boboho bisa melihat ke area Bigetron juga dengan adjust ataupun tidak dengan kali 8-nya pantauannya begitu jauh. Ini Boboho ini berbahaya banget sih asli. Backline-nya si Boom ini mengerikan banget. Tapi kita bakal fokus juga dengan PCFM melawan HFX. Perebutan rumah dewa akan terjadi. Misery akan berusaha untuk membuka perangnya dengan melemparkan sebuah net terlebih dahulu ke arah bagian dalam. Saling menukar net satu sama lain, tapi ternyata nades dari Lord Misery berhasil untuk mendapatkan satu mineralnya down. Dan ternyata dari HFX perlu berputar otak kembali apa yang harus mereka lakukan. Wow, mau tidak mau juga mereka jangan terlalu lama bertahan di area luar. Beberapa tim sudah mendengarkan bisa saja dengan fight yang sudah terjadi. Ada beberapa tim yang ingin langsung join menjadi orang ketiga seperti Bigetron Red Villains. Mendapatkan datang di waktu yang tepat juga. Dan HFX sedang bonyok-bonyokan. Pertempuran mantan sudah mulai terjadi. Dan yang menjadi net ataupun wasit dari HFX mendapatkan namun backup dari Misery. Akhirnya on point tapi dari Persija tidak terlalu maksimal. Mereka knock 2 saat ini Cijel. Wah gila, respect Lord Misery. Ngeri banar, itu pembuktian Lord Misery cuy. Dia berusaha untuk melumatkan player dari HFX seorang diri saja. Sementara kita melihat juga di area yang berbeda. Ini ada Bumi Sport melawan GPBR. Tembakan saja menuju ke arah bagian depan. Tapi Gremory juga low health parah. Sama-sama bertukar peluru panas. Tapi Boboho lagi-lagi punya posisi enak banget dari bagian kiri. Dia menembak. Ada posisi yang tidak terduga oleh teman-teman dari GPBR. Tapi Macau sadar dengan adanya Boboho. Langsung ditembakkan juga oleh seorang Cire alias Kean. 2 player masih bertahan. Macau dan juga Cire kali ini masih berusaha untuk mengulur waktu karena mereka perlu menyelamatkan seorang Gremory. Yes, betul sekali. Perang sendiri tidak terlalu banyak yang join ke bagian mereka. Mereka masih mendapatkan posisi untuk membekap pada mereka. Namun proning dari seorang Yati cukup terlihat dengan begitu jelas dijaga oleh seorang Cire. Bahkan posisi dari Gremory yang tadinya tumbang masih bisa terselamatkan karena mereka mempunyai fortingan Kup RB yang menjadi fortingan permanen saat ini. Boom dalam keadaan bahaya. Walaupun saat ini mereka masih ada Ponbit tapi pergerakan push yang sudah dilakukan dari teman-teman GPBR tercicil sedikit saja dan bahkan Macau mau tidak mau memanggil temannya Colin cepat untuk bisa meratakan menghentikan pergerakan Boom namun Ponbit cukup stay strong di beberapa detik yang lalu.
GPBR memenangkan fightnya dan akhirnya boom dihentikan langkahnya, dipulangkan begitu saja. Dan ada fight menarik lagi, spion nih bos di area rumah dewa. Wow. Waktunya nggak banyak ya, hanya ada betul. 40 detik saja sebelum zonanya bakal mengecil. Tapi di sini dari Red Face sudah mulai mengokang granatnya menuju ke arah bagian depan. Ini adalah pembuktian apakah Alter Ego bakal tidur terus, apakah akan mode Aces terus atau mode Ares. Wait, Sudah Bang, melemparkan, weh, itu apaan? Oh smoke. Smoke. Dia yang lempar, gue yang panik. Iya sama, gue bilang, wah ini util nih. Ternyata Smoke, tenang, ini pro Tenang, player. tenang. Mereka bisa mengontrol keadaan semaksimal mungkin juga. Namun ada pantauan juga, pergantian angle ke bagian sisi lain. Dari Luxi sedikit berganti, geser ke bagian kiri, mempertinggi lagi untuk bisa memotong ketika kedua timnya tarik, Alter Ego bergerak bisa dipotong dan Luxi bakal menjadi kang backup saat ini. Dan Alter Ego juga masih tetap stay masing-masing. Ya, belum tahu kendaraan dari Alter Ego ini masih bisa dipakai ataupun tidak, tapi semua kendaraan dari Persija masih begitu maksimal. Dan tampaknya kalau kita lihat dari Alter Ego sudah mulai tarik mundur ke arah bagian belakang. Tapi kepala suku berhasil untuk mendapatkan seorang Okta, walaupun pada akhirnya Potato berhasil untuk mengembalikan tembakan tersebut. Menarik di sini kita lihat 3-on-3 situation juga Red Face langsung maju ngacir ke arah bagian depan menggunakan baginya, tapi Rosemary, apakah kamu akan bangkit atau tidak Rosemary? Akankah menjadi Rose Carry lagi kali ini atau tidak dengan kali 4? Ke arah bagian depan dia tahu, dia lihat dan Misery pokoknya tertembak, tertunduk lemas. Tidak bisa ngapa-ngapain, Alter Ego masih standing strong dengan 4 player yang mereka miliki. Belum ada inisiasi untuk maju ke arah bagian depan dan Machao join the fight dari arah bagian belakang juga mengganggu. Menjadi third party, Alter Ego terpantau, ada Okta, ada Fanatic menembak terus-menerus memberikan tekanan dan Red Face pun down. Luxi tersisa seorang diri saja, masih menjadi ninja di dalam sebuah smoke, masih belum terdeteksi juga tapi Okta through the smoke bertubi-tubi. Tapi malah Okta juga yang menerima balasannya, counter shoot cukup menyakitkan. Machao masih terus menjadi mengganggu dan akhirnya PJV pulang. Alter Ego masih bertahan, Refki. Wow, cukup kuat dan Alter Ego ini menjadi match pembuktian mereka bisa mendapatkan area the last man standing. Namun Point baru menyadari dan ingin langsung join untuk press pergerakan dari Aura, tidak membiarkan mereka gerak keluar dari shake kecilnya. Gila. Ini kayaknya pembuktian Alter Ego cuy di Iya, sini. pembuktian. Tapi nggak tahu ya, karena ini masih ada Point. Masih ada Point dengan 3 playernya juga yang bisa dibilang mungkin dari segi kuantitas player yang menjadi contender paling dekat ya Point gitu untuk Alter Ego itu sendiri. Tapi nampaknya dari bukan Alter Ego, Point masih berusaha untuk mendapatkan player-player kembali dan wow lapar gila banget. Bakaran molotovnya benar-benar. Tadi RRQ bukan Aura. Saya bilang Aura lagi. Nggak apa-apa, dimaafin kok. Warnanya mirip seperti di beberapa game itu kan slotnya mereka beda-beda, beda warna tuh. Iya nggak apa-apa, dimaafin. RRQ, dimaafin ya. Nah, tapi Oke. bohong. Tapi bohong. Tapi ini masih lanjut ya Point. Dengan 3 player yang masih bertahan juga, 9 elimination sudah dikantongi dan bahkan dari seorang lapar. Dia benar-benar lapar. 5 poin elimination sudah dipegang, sudah dikantongin. Ajang pembuktian kembali dari lapar. Untuk mantannya, EVOS Esports masih berusaha untuk mengganggu juga pergerakan dari Envins Jay-Z. Gak dikasih nafas. Jay-Z terus digempur dengan beberapa utilities dan bahkan ada backup juga dari Vince. Wah ini posisi mati sih buat Jay-Z. Mati sih. Susah Tapi loh. ini baginya masih bisa dipakai harusnya. Baru ban depan saja yang pecah nih. Dia masih harusnya bisa lebih dekat lagi pakai bagi daripada lari. Dari kanan kan open banget tuh. Tinggi lagi nih, jadi ya tinggal tunggu apa yang bakal dimainkan dari seorang Jesse. Masih mendapatkan beberapa waktu lagi, space tipis antara dia bersama Blue Zone saat ini. Dan lapar juga ingin lebih baik tarik saja, karena bisa juga teman-temannya Masih diberikan tekanan. Ini dari tadi ya, nggak dilepas, nggak dikasih nafas sama Alter Ego. Dan bahkan ada sebuah motorbike bakal digunakan oleh Rosemary dan juga Okta. Menuju ke arah bagian depan, tapi Fnatic tertangkap oleh seorang Jire. Nah ini dia yang tadi gue bahas. Sedikit keblunderan bisa bahaya. langsung fatal dan akhirnya wow, Jirei juga terlihat karena bukan saja mereka fokus ke Alter Ego, namun Point juga bisa datang melihat mereka dan Machao adalah ini headshot tidak pasti seorang Potato dengan usinya. Finishkah GPBR perjalanan mereka di posisi keempat dan betul sekali Alter Ego masih bisa bertahan kembali mendapatkan top 3 saat ini dengan sudah mengantongi berapa nih? 10 posisi yang harus di-lock benar-benar diutamakan lebih pertama lagi, namun Kenan terpotong dari bagian sisi kanan oleh Okta. Kesempatan besar untuk Alter Ego Ares bisa mendapatkan kemenangan di game keempat kita hari yang ketiga. Wah 1 melawan 3, ini bakal sulit banget pastinya untuk seorang lapar Seven, apalagi low health dan Alter Ego. Tidak menjadi Aces melainkan